8 larangan pernikahan adat Jawa menurut kepercayaan orang terdahulu. Jadi kita semua boleh percaya ataupun tidak dengan pantangan-pantangan ini. Tapi bagi teman-teman yang masih memegang erat adat kebudayaan Jawa, sebaiknya Anda tahu apa saja pantangan-pantangan yang telah diwanti-wanti oleh leluhur kita yang tidak boleh dilanggar. Nomor 1, larangan menikah di bulan Suro. Bulan Suro atau bulan Muharram dalam kebudayaan masyarakat Jawa merupakan bulan yang sakral. Dipercaya lek bulan Suro kuwi wektu bukae gapura gaib, waktu terbukanya pintu spiritual. Karena itu seringkali orang Jawa ketika di bulan Suro mencuci pusakanya, njamas pusaka. Nah, karena itulah mengapa di dalam kebudayaan masyarakat Jawa ketika di bulan Suro tidak boleh mengadakan acara hajatan apa saja. Entah itu hajatan kitanan, pernikahan ataupun hajatan yang lain. Jadi untuk masyarakat Jawa, wulan Suro iki larangan sing utama, ora oleh dilanggar. Kalau ada yang melanggar bisa berakibat sangat fatal. Setelah terjadi pernikahan, kalau ada yang melanggarnya bisa berakibat ekonominya seret, sakit-sakitan, bahkan salah satu keluarganya bisa meninggal dunia. Karena itulah banyak di antara orang-orang masyarakat Jawa yang tidak berani melanggar pantangan pernikahan di bulan Suro ini. Lalu selanjutnya, sing nomor 2, larangan pernikahan weton. Hati-hati, lek kowe arep rabi, deloken wetonmu, deloken wetone calon jodohmu. Ning masyarakat Jawa enek beberapa pantangan pernikahan yang berhubungan dengan weton ini. Ada pantangan pernikahan ketemu selawe. Jika weton mempelai pria dan mempelai wanita ketemu neptunya 25, ini dilarang. Jika dilanggar, iso pegat urip utawa pegat pati, bisa bercerai atau salah satunya akan mati. Boleh percaya atau tidak, tetapi sudah banyak contoh yang dapat kita lihat, yang dapat kita buktikan. Ada lagi dalam hitungan weton yang disebut geying. Maksudnya adalah wage sama baik. Weton-weton yang ada pasaran wagenya, jika bertemu dengan weton-weton yang ada pasaran baiknya, sebaiknya tidak melakukan pernikahan. Pantangan ini jika dilanggar bisa berakibat rumah tangganya kurang tentram. Tidak ada penjelasan ada akibat-akibat fatal yang lain. Karena untuk pantangan geying ini disebabkan weton wage, pasaran wage sendiri memiliki neptu angka 4, sedangkan paing memiliki neptu angka 9. Jadi di antara wage dan paing ini terdapat perbedaan karakter yang sangat besar. Karena itulah jika tetap melaksanakan pernikahan antara wage dengan paing, biasanya rumah tangganya akan sulit tentram. Ini juga bisa berakibat rezeki menjadi seret, bahkan sampai terjadi perceraian. Lalu berikutnya yang ketiga, larangan pernikahan dadung kebuntir. Bagi yang belum tahu, dadung kebuntir itu adalah ketika terjadi pernikahan antara dua keluarga, keluarga A dan keluarga B, tetapi di antara dua keluarga ini ada dua pasangan pengantin, dan di antara dua pasangan pengantin ini terjadi saling silang. Keluarga A yang tua menikah dengan keluarga B yang muda, keluarga B yang tua menikah dengan keluarga A yang muda.
Sebagai contoh, yang paling gampang, keluarga A memiliki anak laki-laki yang pertama namanya Doni, yang kedua namanya Didi. Keluarga B memiliki anak perempuan, yang pertama namanya Dina, yang kedua namanya Tari. Doni menikah dengan Tari, Dina menikah dengan Didi. Yang tua menikah dengan yang muda, yang muda menikah dengan yang tua. Terjadi silang begini. Dadung kebuntir ini tidak hanya berlaku untuk dua saudara kandung, tetapi juga bisa melibatkan anak dengan ibu, bapak dengan anak, anak dengan sepupu, anak dengan paklik, dan yang lain-lainnya. Pada dasarnya ketika dadung kebuntir ini dilanggar akan bisa berakibat sangat fatal. Akibatnya aneh-aneh. Yang pertama, terjadinya carut marut dalam keluarga, karena akan sulit untuk menyebut antara yang satu dengan yang lain, apalagi kalau sudah memiliki anak. Karena yang tua menikah dengan yang muda menikah dengan yang tua. Ini akan mempersulit dalam penyebutan, karena dalam budaya masyarakat Jawa, penyebutan untuk orang yang lebih tua itu berbeda dengan menyebut yang masih muda. Lalu selanjutnya akibat yang kedua, apabila di antara dua keluarga ini yang melakukan pernikahan dadung kebuntir masih ada hubungan persaudaraan, bisa berakibat anak yang dilahirkan mengalami gangguan fisik ataupun mental. Menurut kepercayaan orang-orang terdahulu, mereka yang melakukan pernikahan dadung kebuntir ini nanti suatu saat salah satu keluarganya akan mengalami gangguan mental. Anda boleh percaya atau tidak. Lalu berikutnya yang keempat, larangan pernikahan jilu atau siji sama telu. Maksudnya anak pertama menikah dengan anak ketiga. Ini dalam masyarakat Jawa juga dilarang dilakukan. Dari pernikahan yang seperti ini biasanya juga terjadi perbedaan karakter yang besar antara anak yang pertama yang biasanya memiliki kemandirian, ketegasan, dan yang lain sebagainya, ketika menikah dengan anak yang ketiga yang biasanya aleman, dimanja, dan yang lain-lain. Terjadi perbedaan karakter yang cukup besar ini biasanya juga akan berpengaruh kepada rumah tangganya, yang seringkali menjadi cekcok atau bahkan sampai bertengkar, bisa terjadi perceraian dan yang lain sebagainya. Dalam masyarakat Jawa, ketika pernikahan jilu ini dilakukan juga akan berdampak kurang baik, keluarganya akan seringkali mendapatkan kesialan. Lalu berikutnya yang kelima, larangan pernikahan kebu balik kandang. Bagi yang belum tahu, kebu balik kandang ini misalkan Pak Budi berasal dari desa Sukomoro, lalu berkenalan dengan seorang wanita, Ibu Yeni, yang berasal dari desa Tarangploso. Lalu setelah menikah, Pak Budi ini berpindah ke daerahnya Ibu Yeni. Dan dari pernikahan ini memiliki anak laki-laki yang namanya Rafa. Lalu Rafa ini setelah dewasa mau menikah dengan seorang gadis yang berasal dari tempat kelahirannya Pak Budi ini. Ini dilarang. Ketika Rafa mau menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa Sukomoro, tempat kelahirannya Pak Budi. Jika ini dilanggar bisa berakibat sangat fatal. Salah satu mempelai tidak kuat atau bisa juga berbahaya untuk Pak Budinya ini yang tidak kuat. Paling ringan akibatnya rezekinya menjadi seret. Juga bisa berdampak yang lain, akan sakit-sakitan, bahkan akan cepat meninggal dunia. Karena itu banyak di dalam masyarakat Jawa yang tidak berani melanggar larangan pernikahan
kebun balik kandang. Lalu berikutnya yang keenam, larangan pernikahan ngalor ngulon. Pernikahan ngalor ngulon ini yang dimaksud adalah posisi rumah mempelai pria dan mempelai wanita jika ditarik garis siku arahnya ke utara lalu ke barat, ngalor terus ngulon. Ini dilarang dalam masyarakat Jawa. Jika dilanggar bisa berakibat rumah tangganya tidak tentram, salah satunya sakit-sakitan atau bahkan orang tuanya akan meninggal dunia. Jadi tidak banyak yang berani melanggar pantangan ini. Ada solusi untuk yang sudah terlanjur cinta, lalu tetap nekat mau menikah meskipun posisi rumahnya ngalor ngulon. 1. Acara pernikahan hanya dilakukan di satu tempat, di tempatnya mempelai wanita. Mempelai laki-laki di rumahnya tidak ada acara apapun. Yang kedua, mempelai pria berangkatnya dari tempat yang lain selain rumahnya. Bisa dari tengah jalan, rumah tetangga, ataupun mungkin rumah keluarga yang lain, saudara-saudaranya. Dan yang ketiga, gua balak. Dalam masyarakat Jawa, biasanya kita menaruh sesajen di jembatan yang dilewati. Sesajennya ini biasanya dikasih anak ayam yang masih hidup. Ini tujuannya supaya kedua mempelai terhindar dari kesialan dan juga terhindar dari mara bahaya. Lalu berikutnya yang ketujuh, larangan pernikahan siji jejer telu, mbarep telon. Ini maksudnya adalah ketika mempelai pria merupakan anak pertama atau anak barep, mempelai wanita juga anak pertama. Nah, jika salah satu kedua orang tua mempelai ini ada yang juga anak pertama, ini dinamakan siji jejer telu, anak pertama yang berjajar 3. Jika ini dilanggar, bisa berakibat salah satunya tidak akan kuat. Entah itu rezekinya seret, sakit-sakitan, atau bahkan akan meninggal di usia muda. Bahkan dipercaya pernikahan seperti ini setelah dilakukan dampaknya akan cepat sekali terjadi. Lalu berikutnya yang ke-8, larangan pernikahan adep-adepan rumah. Jadi antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita, rumahnya saling berhadapan, hanya dipisahkan jalan. Dalam kebudayaan masyarakat Jawa ini juga dilarang. Untuk larangan ini masih dapat dilogika. Ketika dua orang tetangga yang berhadapan-hadapan rumah menikah, dampaknya tidak akan baik. Akan seringkali rawan terjadi perpecahan keluarga. Ini bisa terjadi karena dalam suatu rumah tangga yang saling berhadapan begini, seringkali kedua orang tua mempelai akan ikut campur dalam rumah tangganya si anak. Karena itulah mengapa pernikahan yang seperti ini seringkali berdampak kurang baik. Entah itu sering terjadi cekcok antar keluarga, rezekinya seret, salah satu pengantin sakit-sakitan, dan yang lain sebagainya. Semoga informasi ini bermanfaat